Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ada orang yang gajinya sudah di atas rata-rata tapi selalu merasa kurang? Kenapa ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi asetnya justru melesat? Jawabannya bukan di seberapa besar gajimu, tapi seberapa cerdas kamu menutup lubang-lubang kecil yang bikin dompetmu bocor. Kita bicara tentang frugal living, bukan tentang pelit. Frugal living adalah tentang intentional spending, atau pengeluaran yang disengaja. Ini bukan hidup penderita, tapi hidup terstruktur. Dan kita akan bongkar 5 kebiasaan kecil yang tanpa sadar sudah merampok ratusan juta rupiah dari masa depan finansialmu. Ini bukan sekedar tips hemat biasa, ini adalah deep dive untuk melihat angka-angka kerugian yang selama ini kamu anggap remeh. Siap untuk tahu kemana saja uang ratusan jutamu hilang? Ayo, kita mulai. Poin pertama, jerat kenyamanan berlapis. Lubang kebocoran pertama adalah biaya langganan dan biaya tersembunyi. Kita semua berlangganan, Netflix, Spotify, penyimpanan cloud, aplikasi edit foto, gym, sampai biaya administrasi bank bulanan. Masing-masing terlihat kecil, biasanya hanya 30.000 hingga 150.000 per bulan. Mari kita hitung. Misalkan kamu memiliki 5 langganan digital senilai rata-rata 50.000 per bulan, ditambah biaya admin bank Rp15.000, total pengeluaranmu Rp265.000 per bulan. Angka ini terlihat remeh. Tapi lihat ini, dalam setahun, totalnya Rp3.180.000. Dan jika ini berlanjut selama 20 tahun, masa produktifmu, jumlah total yang kamu bayarkan adalah Rp63.600.000. Kerugian yang lebih besar adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Jika uang Rp265.000 itu kamu investasikan setiap bulan di instrumen yang memberikan imbal hasil 8% per tahun, setelah 20 tahun, uang itu berpotensi tumbuh menjadi lebih dari Rp145 juta. Lihat perbedaannya. Dengan membiarkan lubang ini bocor, kamu bukan hanya kehilangan 63 juta, tapi juga potensi 145 juta yang seharusnya bisa menjadi asetmu. Analogi sederhananya seperti ini. Kapalmu tidak tenggelam karena satu lubang besar, tapi karena puluhan lubang kecil di bawah garis air yang tidak pernah kamu sadari. Poin kedua, virus inflasi gaya hidup. Ini adalah penyakit yang menyerang banyak profesional muda begitu gaji mereka naik. Namanya lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Ini adalah fenomena di mana ketika penghasilanmu meningkat, pengeluaranmu ikut meningkat dengan proporsi yang sama atau bahkan lebih besar. Contoh klasik yang paling sering dibahas adalah The Latte versi Indonesia, kopi to go harianmu. Misal kamu membeli kopi susu specialty seharga Rp40.000 setiap hari kerja, 5 hari seminggu. Total pengeluaranmu adalah Rp200.000 seminggu, atau sekitar Rp800.000 per bulan. Rp800.000 per bulan. Setelah 25 tahun, tanpa memperhitungkan kenaikan harga, uang itu sudah mencapai Rp240 juta. Lagi-lagi, terapkan biaya kesempatan. Jika Rp800.000 ini diinvestasikan setiap bulan dengan asumsi imbal hasil 8% per tahun, setelah 25 tahun, nilainya bisa mencapai lebih dari Rp790 juta. Hampir Rp800 juta hanya dari kebiasaan ngopi. Frugal living tidak melarangmu menikmati kopi. Ia memintamu untuk sadar bahwa Rp40.000 itu bukan cuma harga kopi, melainkan potensi keuntungan Rp400.000 di masa depan. Poin ketiga, terjebak diskon dan FOMO. Penulis terkenal Morgan Housel pernah berkata, uang adalah alat untuk mengontrol waktumu. Tapi banyak orang membuang uangnya karena mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka, terutama saat melihat tulisan diskon 70%. Kebiasaan ketiga ini adalah membeli barang yang kita tidak butuhkan, hanya karena harganya murah saat diskon, atau karena takut ketinggalan tren fashion atau gadget terbaru, alias FOMO. Kita ambil contoh. Sepanjang tahun, kamu impulsif membeli 5 item diskon karena harganya miring. Total pengeluaran Rp5 juta. Kamu merasa menang karena sudah menghemat Rp10 juta dari harga normal. Tapi barang-barang itu akhirnya hanya terongkok di lemari. Uang Rp5 juta itu hilang. Jika kamu ulangi ini selama 15 tahun, totalnya sudah Rp75 juta uang tunai yang kamu tukar dengan tumpukan barang tidak terpakai. Analogi yang pas, diskon itu seperti ilusi optik finansial. Poin keempat, harga untuk kecepatan. Kita hidup di era serba cepat. Semua bisa diantar dalam hitungan menit. Tapi kenyamanan ini ada harganya. Ini adalah lubang bocor keempat, the convenience tax atau pajak kenyamanan. Pajak ini berbentuk biaya pengiriman, biaya jasa aplikasi, biaya parkir karena malas jalan sedikit, atau memilih membeli makanan siap saji daripada memasak. Mari kita bedah makanan online. Katakanlah kamu memesan makan siang seharga Rp50.000. Ditambah biaya layanan, biaya pengiriman, dan tip, totalnya bisa mencapai Rp70.000. Kenaikannya 40% hanya untuk kenyamanan. Jika kamu melakukan ini 4 kali seminggu, kamu menghabiskan tambahan Rp80.000 per minggu atau Rp320.000 per bulan. Dalam 10 tahun, uang untuk biaya pengiriman saja mencapai Rp38.400.000. Hampir 40 juta yang seharusnya bisa menjadi modal liburan atau uang muka kendaraanmu, hanya hilang untuk biaya jasa kurir. Poin kelima, ilusi kepemilikan dini. Lubang bocor terbesar di era digital saat ini adalah fitur pay later atau cicilan ringan untuk barang-barang konsumtif.
Pay later atau cicilan 0% untuk barang konsumsi seperti smartphone atau liburan menciptakan ilusi bahwa kamu mampu membeli barang mewah sekarang, padahal lo belum. Secara psikologis, membayar di muka jauh lebih sakit daripada membayar cicilan kecil-kecil di masa depan. Jika 5 tahun lalu kamu memutuskan mencicil berbagai barang konsumtif senilai total 10 juta per tahun dengan bunga 5% melalui fasilitas pay later, total pembayaranmu mungkin Rp52.500.000. Uang Rp2.500.000 itu adalah biaya utang. Kesimpulan, bagaimana mengubah rugi ratusan juta menjadi cuan? 5 kebiasaan ini, biaya langganan, inflasi gaya hidup, diskon yang menyesatkan, pajak kenyamanan, dan jebakan pay later, masing-masing terlihat sepele. Tapi jika digabungkan dan dihitung dengan dampak biaya kesempatan, mereka memiliki potensi merampok total ratusan juta rupiah dari kekayaanmu. Frugal living bukan hanya tentang menghemat, ia adalah tentang kesadaran. Uang adalah alat untuk membeli kemerdekaan finansialmu. Jadi sekarang kalian sudah tahu, bongkar 5 kebiasaan itu, ubah kerugian ratusan juta menjadi potensi cuan ratusan juta. Ini adalah pilihan, dan pilihan ada di tanganmu. Kalau menurut kalian kebiasaan mana yang paling susah dihilangkan? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika video ini memberikan insight baru, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke Mau Cuan Dong, agar kita bisa terus bedah rahasia bisnis dan keuangan yang cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.